Terima kasih Cepal TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan kita masih menunggu telepon di 0711380022 bagi Cepal TV yang ingin bertanya dan berkonsultasi langsung dengan Jeng Jumaro pada malam hari ini. Dan kita juga masih kedatangan ini narasumber kita yaitu Bapak Haji Purwanto. Tadi telah dijelaskan bahwasanya Bapak menderita penyakit itu yang awal itu tadi penyakit apa Pak? Paru-paru ya Pak? Ya? Yang awal penyakit mah, habis itu penyakit paru-paru. Oke. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 sudah semua. Tapi namanya penyakit kan ada yang datang lagi. Ya? Yaitu habis itu kena penyakit penyakit darah tinggi, hipertensi, ya, terus penyakit kolesterol, sampai asam urat ya. Ya, darah tinggi dulu pokoknya. Tapi nggak sekaligus ya Pak ya? Sekaligus, bergantian. Saya berobat darah tinggi, berobat kolesterol, berobat cikungunya atau apa itu yang juga ya, Pak? Parah kalau cikungunya dulu. Itu. Oke. Dan saya selalu ibarat selalu kontrol terus, entah kalau keadaan sekarang ini saya 4 bulan 3 bulan selalu check up ya. Kalau kolesterol, kalau kita tidak menghindari makanan yang berlebihan kolesterol ya pasti kambuh lagi ya, gitu kan. Tapi ya kita minum obat, tapi kan dosisnya kan tidak waktu sakit, berkurang sedikit gitu. Terus kalau rasa pegal-pegal, rasa apaan? Langsung ke Jeng Jumaro. Ya, di sana kan diterapi kan. Oke, karena memang di Jeng Jumaro ini bukan cuma obatan herbal yang disediakan Jeng ya, tapi banyak treatment lain. Ini adalah salah satu herbal yang saya resepkan untuk penyakit Pak Haji Purwanto waktu terkena kolesterol ya. Jadi dia pakai Sifakol. Pernah juga naik gula darahnya, saya kasih Sifajam. Jadi beliau ini sering ada beberapa penyakit, ya alhamdulillah ya. Jangan datang lagi penyakit baru ya Pak ya. Sudah setiap sakit keluarga Pak Haji Purwanto itu memang mempercayakan ke kita. Jadi sakit apa aja dia akan datang. Ini juga termasuk Sifajam ini. Sampai keponakan saya. Keponakan juga datang, betul. Hampir 75% lah saudara saya kan. Keponakan saya itu dulu waktu SMA sering pingsan, kadang pingsan di jalan, kadang pingsan di SMA Palang Kelapa. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu gejalanya kan pertamanya jatuh waktu SD dari ketinggian sampai kepalanya kebentur. Iya, dirawat di Rumah Sakit Sarjito waktu itu. Jadi kalau ada tekanan suara tinggi atau dimarah orang tuanya langsung pingsan, kelepek-kelepek gitu kan. Jadi kalau sekarang sudah tidak lagi, sudah kuliah di Jogja sekarang. Ini kesehatan juga kan. Pas banget ya Pak ya. Jadi itu adik ipar saya kan. Jadi hampir semuanya itu datang ke Jeng Jumaro. Istrinya juga kena nyom waktu itu sudah. Padahal saya kan PNS, jadi punya askes, punya apa, tapi jarang sekali digunakan. Iya. Digunakannya di tempat Jeng Jumaro. Iya. Anggaplah yang penting sehat. Itu. Betul ini. Nah, dari sekian banyak Bapak menderita sembuh paru-paru, kemudian kena lagi penyakit lainnya. Itu jangka waktu berapa lama itu Pak penyembuhannya Pak di Jeng Jumaro? Kalau yang waktu mah kronis sama sama paru-paru itu saya makan obat sekitar 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali itu konsumsi obatnya aja ya Pak? Iya. Habis itu ya jarang-jarang kontrol kan, masih makan tapi sekali-sekali dalam waktu tempo lama, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai sembuh total. Insya Allah sembuh total, tidak usah ulang lagi penyakit itu. Jangan gitu. sampai ya Pak ya. Udah gemuk nih, katanya kemarin kurus ya Jeng ya? Kan juragan racun ya. Juragan buka toko ini pupuk. Jadi kan tiap hari ada racun-racun serangga segala macam kan keisep mungkin ya gitu. Jadi berpengaruh sama paru-parunya yang Jeng ya. Nah itu ketika Bapak ini menderita penyakit paru-paru, gimana nih treatment yang diberikan di Gria aja? Kita berikan treatment ya dikasih tahu pola makannya, pola istirahatnya, dan juga herbal yang kita resepkan dan juga diterapi gitu. Karena beliau kan trust ya atau percaya, jadi alhamdulillah Allah mengizinkan tidak sulit untuk beliau sembuh gitu. Jadi dia ada misalnya cek kadar gula tinggi, langsung dia alhamdulillah berobat sekian lama, paling 2-3 minggu udah bisa teratasi. Jadi
orangnya memang rajin untuk menjaga kesehatan, jadi tidak mau sampai berlarut gitu. Jadi sudah apa aja, sampai percaya nggak percaya sakit chikungunya beliau pun datangnya ke kita gitu. Bahkan terus dikasih antibiotik tingkat tinggi ya, tapi saya kasih sambiloto, terusan ada ramuan paceknya juga, terus ada waktu itu saya kasih mahkota dewanya juga, sembuh loh, alhamdulillah. Katanya itu yang chikungunya itu parah banget ya Pak ya? Parah Gimana itu, itu Pak, ceritain waktu- coba Pak. Pada waktu Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri sekitar tahun 2014 atau 2013 gitu kan. Jadi kebetulan hari raya pertama istri dan anak-anak ke dusun, oleh karena istri saya kan daerah Tanjung Batu, jadi saya pas tinggal sendirian. Begitu. Kan itu mendadak, sakitnya itu mendadak. Berarti meriang ya, merindukan kasih sayang ini susah. Sakit tiba-tiba pas Iya, ditinggal ya. tiba-tiba kalau chikungunya itu kita nggak bisa sehat gitu kan. Iya, betul. Jadi ke kamar mandi, mau buang air kecil nggak bisa, Oh, tegal nggak bisa jalan lagi, langsung lumpuh di kayak situ. lumpuh itu ya Iya, Pak ya. kayak lumpuh total. Jadi merangkak kita misalnya. Itu. Gak ditemenin sama istri, Itu. ditemenin nyamuk. Waktu itu kan memang Jadi apa? digigit nyamuk nih, terus kena chikungunya beliau. Memang musim. Jadi kita sudah agak tahu kan bahwa ini bukan lumpuh, chikungunya kira-kira kan. Ya pertama ya takut kalau lumpuh bisa sembuh lagi. Iya, jadi itu nggak ada yang nolongin Bapak Nggak sendiri. ada sama sekali. Nggak ada. Iya. Oke, baik. Jadi memang ternyata susah ya Pak ya kalau seandainya tiba-tiba penyakit datang terus nggak ada orang nih di sekeliling kita ya. Oke, baik. Jeng Jemara, kalau seandainya nih Bapak ini kan tadi juga cerita mah kronis aja. Nah, itu kemarin gimana kondisi beliau pas datang sama Karena beliau kan seorang pengusaha dan sangat sibuk. jadi makannya nggak teratur Jadi ya. makannya nggak teratur, racunnya terlalu banyak, sering makan di luar gitu, dan ya pastinya sering telat. Nah jadi bagi yang sering telat nih, kalau makan ditunda-tunda terus, nah, lama-lama kan lambungnya tipis terus sakit, nanti bilang aduh sakit mau pingsan, sakit banget. Nah hati-hati, tapi besok diulangi lagi makannya telat. Nah Oke, baik, kita angkat telepon kembali Jeng ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Wati di Sojamat. Ibu Wati. Langsung Ibu dengan pertanyaannya. Ya Ibu, dengan pertanyaannya. Ini apa katanya punya penyakit asma, Mbak, ya? Asma. Sudah setahun, berapa? sudah 6 tahun, Agak kurang gede suaranya ya. Berapa tahun Bu? sudah 6 tahun. 6 tahun. Yang sakit usia berapa tahun? Baru ini sudah usia tepatnya dari usia 4 bulan. 4 bulan? Umurnya sekarang udah 5 tahun, 50 Mbak. Usianya berapa Ibu? 50. 50 Oh, tahun. 50 tahun usianya. Sekarang sakitnya udah berapa lama tadi? 6 tahun. 6 tahun, berarti sekitar 44 tahunan ya. Ada keturunan nggak Bu? Misalnya ayahnya? Ada? Ada bapak. Oh iya, ada keturunan ya, oke. Itu aja pertanyaannya? Ya, karena keluhannya ini kan kita sudah berobat, tapi tidak. Di leher ini, kalau mau batuk itu sakitnya di leher ini. Oh, kalau lagi kumat sakitnya di leher. Kayak ada manjel itu nih. Oh, kayak ada yang ganjel. Pernah diperiksa nggak? Ternyata ada yang ganjel beneran apa enggak? Enggak ada, cuma infeksi katanya. Infeksi saluran atas ya, oke. Itu Nah, pertanyaan itu aja. Sakit lain tidak ada? Enggak ada. Oke, asma aja ya. Ya, Ibu siapa yang sakit ini? Yang sakit ibu siapa? Mau didoain sama Ajeng? Ya, udah terputus Ya. Oke. Tadi dengan Ibu Wati tadi. Bu Wati. Ya. Jadi gini Bu ya. Kalau misalnya asma itu kan sebenarnya adalah penyebabnya alergi. Jadi dia bisa saja keturunan atau bawaan ya. Bisa saja dia muncul karena suatu kondisi, misalnya karena bekerja di pabrik kimia atau berdebu seperti itu ya, atau di tempat yang terlalu dingin itu juga bisa. Sebenarnya kalau orang asma, kalau misalnya dia masih anak-anak itu bisa ditolong dengan melalui olahraga renang, itu bagus banget untuk membantu mengobati penyakit asma. Nah kemudian kalau misalnya sudah maaf mungkin usianya segini saya suruh renang mungkin takutnya Sungai Musi lelep-lelep ya. Ya setidaknya gini, dari makanan dulu. Orang asma sebaiknya tidak konsumsi pisang, sawo ya, kemudian juga santan, terus udang ya, itu nggak konsumsi. Kemudian yang bisa dilakukan adalah
minumnya itu jangan minum air dingin, minumnya yang warm atau paling nggak, kalau nggak warm ya anget, seperti itu ya. Terus tidak mengkonsumsi terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna dan juga penyedap. Kemudian orang asma ini ya, untuk treatmentnya bisa menggunakan jahe. Caranya begini, jahenya jahe merah ya, direbus ya, kemudian diangkat, pas udah agak anget-anget kuku, mulai diisep-isep. Tariknya lewat hidung, dibuang lewat mulut. Kalau paling bagus buang penyakit itu sambil istighfar, tarik, dibuang. Jadi lakukan seperti itu ya, insya Allah ibu bisa teratasi gangguan asmanya. Kemudian bagaimana kalau biar asma itu tidak kumat, mau nggak mau ya sekali lagi kekebalannya harus ditingkatkan. Gitu. Memang kalau di dalam kema pasti ada antihistamin yang dia konsumsi kan untuk menanggulangi asma itu, tapi sebenarnya di dalam tubuhan juga banyak, seperti kunyit juga bisa, seperti sekali lagi temulawak juga bisa. Pokoknya orang asma kalau kekebalan tubuhnya meningkat dia nggak akan kumat, seperti itu. Kemudian kalau sudah sakit ya karena dia ada infeksi saluran pernapasan atas, itu bisa dibantu dengan cakar ayam, daun ya, daun cakar ayam. Nanti kalau keliru nggak saya sebut daun, besok beli ceker ayam di pasar. Gawat itu ya jadinya. Direbus bikin sop. Ya, nah itu. Semoga tips dari saya bermanfaat dan semoga bisa sembuh. Dan jangan lupa malam hari ini ikut transfer energi ya. Iya, baik. Untuk Ibu Wati, pada malam hari ini kita akan melaksanakan transfer energi. Jadi jangan lupa nih untuk menyiapkan 1 gelas air putih di hadapannya dan mengikuti langsung instruksi dari Jeng Jumaro. Baik, pemirsa PAL TV, setelah yang satu ini tentunya kita akan kembali bercerita ya Jeng ya, tentang gangguan penyakit yang dialami sama Pak Purwadi, dan juga ini nanti akan ada promosi minuman lagi? Iya, pastinya ini ya. Baik, pemirsa PAL TV, selain satu ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Pengobatan Alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro.